Film ini dimulai dengan alur maju mundur yang sangat rapi, menceritakan keluarga Russell yang hidup sudah 9 tahun di kota kecil bernama Knockemstead. Keluarga itu adalah Willard Russell, Charlotte Russell, dan Arpin Yugne Russell. Dikarenakan keluarga ini sangat patuh kepada Tuhan, bertahun-tahun yang lalu Willard memasang salib tua di atas pohon tumbang di hutan di belakang rumahnya. Dia datang setiap pagi dan malam untuk berbicara dengan Tuhan. Saat dia berdoa, pikirannya sering melayang kembali ke Perang Pasifik Selatan, di saat dia dan prajurit lainnya menemukan jasad Sersan Maria Miller Jones. Lalu Sin pun mundur ke 12 tahun sebelumnya, di mana di saat itu dia pergi ikut berperang dan menemukan mayat yang telah disalib dengan sangat mengenaskan dan telah dikerumuni banyak lalat. Setelah ia periksa, namun ternyata orang itu belum meninggal dan masih bertahan hidup dengan kondisi yang sekarat. Karena Willard kasihan dengan kondisi pria itu, ia pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara menembak tepat di kepalanya. Lalu Sin berpindah lagi memperlihatkan Willard yang dikala itu telah pulang dengan selamat dari Perang Pasifik. Dalam perjalanan pulangnya, ia singgah di kota Mid, Ohio untuk mampir di restoran tempat di mana ia akan jatuh cinta dan bertemu jodohnya, yaitu Charlotte. Tak disangka entah itu kebetulan atau tidak, di restoran tersebut ada juga karakter penting lain yang jatuh cinta, lalu menikah. Mereka adalah Carl Henderson dan juga Sandy Henderson. Saya sarankan ingat baik-baik kedua karakter ini, karena mereka berdua akan melakukan sesuatu hal di luar nalar nantinya. Lanjut, kini Willard pulang dijemput oleh Erskine pamannya. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, Willard memberikan sebuah hadiah berupa pistol buatan Jerman yang ia dapatkan saat ikut berperang melawan Jerman. Saat pulang, ia disambut dengan penuh kehangatan oleh seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Ia adalah Emma Russell, seorang yang sangat patuh dan taat kepada Tuhannya. Dan tanpa sepengetahuan Willard, ibunya telah berjanji pada Tuhan jika Willard selamat dari peperangan, ia akan dijodohkan dengan gadis bernama Helen Hatton. Namun Helen bertemu dengan pria yang akan dinikahinya sore itu. Nama pria itu adalah Roy Laperty, seorang pria yang begitu taat sekaligus sangat fanatik dengan kepercayaannya. Dia benar-benar religius dan setia pada Tuhannya. Di saat Emma memikirkan hal buruk apa yang akan terjadi jika mengingkari janjinya pada Tuhan, Willard malah memikirkan hal lain dan segera menemui Charlotte. Singkat cerita, mereka pun kini telah menikah, mempunyai anak yang dinamai Arpin Russell, dan menyewa sebuah rumah di kota kecil Knockemstead. Dan saat itulah Willard merasakan kehadiran Tuhan di belakang rumahnya dan memutuskan untuk memasang sebuah salib di sana. Di tempat lain, di rumah ibunya Willard, wanita yang tidak jadi dijodohkan pada Willard, Helen Hatton, menitipkan anak hasil pernikahannya dengan Roy Laperty. Anak itu bernama Lenora. Namun hari itu adalah hari terakhir Lenora bersama ibunya, dan 7 tahun kemudian mayat Helen ditemukan terkubur di hutan. Pada tahun 1957, kini Arpin Yugne Russell berusia 9 tahun. 3 hari sebelumnya, saat pulang sekolah, ia pulang dengan keadaan lebam di wajah. Saat itu, Willard lalu mengajak Arpin untuk berdoa di belakang rumah. Namun, 2 orang pemburu di saat itu mengganggu mereka. Kini Willard, Arpin, dan anjing kesayangan milik Arpin pergi ke tempat 2 orang pemburu yang telah mengganggu mereka. Lalu, tanpa basa-basi, Willard menghajar kedua pemburu itu tanpa ampun. Di sini Willard mengajarkan pada Arpin untuk membalas orang-orang pengganggu dan pilihlah waktu yang tepat untuk melakukannya. Karena banyak bajingan jahat di luar sana dan kini Arpin mengingat hari itu sebagai hari terbaiknya bersama ayahnya. Mereka pun pulang, namun saat itu Arpin menemukan ibunya yang telah tergeletak di lantai rumah. Saat diperiksakan, ternyata Charlotte mengidap kanker ganas. Di sini Willard dengan terus-menerus mengajak Arpin berdoa pada Tuhan untuk mengangkat penyakit ibunya. Pagi, siang, malam, Willard terus meminta pertolongan pada Tuhannya. Sampai suatu hari terpikir olehnya, mungkin butuh hal lebih dari sekedar doa dan ketulusan. Ia pikir Tuhan cenderung meminta manusia berkorban untuk membuktikan iman mereka. Dan di sini Willard mengorbankan anjing kesayangannya Arpin, lalu ia menyalibnya sebagai bentuk pengorbanan atau penukaran kesembuhan istrinya. Namun hal itu sia-sia, terlihat kini ibunya telah meninggal dan dimakamkan. Dan hari itu menjadi hari terburuk bagi Arpin. Di malam harinya, ia menemukan ayahnya tergeletak dengan sayatan di pergelangan tangannya. Lalu Sheriff Lee tiba untuk memeriksa hal apa yang terjadi, dan Arpin yang telah melapor dengan dibantu Paman Hank, lalu mengantarkan Sheriff ke lokasi mengerikan itu. Lalu kita kembali lagi ke Cool Creek, Virginia Barat, 7 tahun sebelumnya, di mana saat itu Helen masih hidup dan bahagia bersama Lenora anaknya, serta suaminya Roy yang sedang mengurung diri karena saat khotbah dia digigit laba-laba dan kini kepalanya bengkak membesar bagai labu.
Karena Roy seorang yang religius sekaligus sangat fanatik dengan keyakinannya, saat kepalanya bengkak, dia yakin bahwa Tuhan sedang mengujinya. Ia mengurung diri selama 2 minggu di dalam lemari gelap, menunggu jawaban dari Tuhan. Hingga kini terlihat scene yang memperlihatkan Helen menitipkan Lenora anaknya kepada Emma. Setelah itu, Helen pergi bersama Roy ke sebuah hutan, dan Roy di sini langsung menusuk leher Helen dengan sebuah obeng. Helen pun menghembuskan napas terakhirnya dengan mengatakan nama Lenora. Dan Roy melakukan itu semua karena dirinya merasa telah diberi rahmat oleh Tuhan dan sangat yakin bisa membangkitkan orang yang telah meninggal. Ia terus memanggil-manggil Tuhan dan berusaha membangkitkan istrinya. Resurrect! Return! Namun karena tak kunjung bangkit, ia pun menguburkan Helen di hutan tersebut. Dan kini Roy bersama saudaranya yang lumpuh pergi menuju selatan untuk melarikan diri. Namun karena sejatinya Roy sangat menyayangi istri dan Lenora anaknya, ia meninggalkan saudaranya yang lumpuh di dalam mobil. Dan ia mencoba kembali ke Cool Creek untuk menjemput Lenora anak perempuannya dengan cara menebeng atau menumpang mobil orang lain yang searah. Namun hal tidak terduga terjadi. Dengan kebetulan Roy bertemu dengan Carl Henderson dan istrinya Sandy Henderson yang di awal film telah diperkenalkan. Mereka memberikan tumpangan pada Roy. Namun saat Roy tertidur dan saat ia terbangun, ia sudah berada di hutan dekat danau yang sepi. Di sini Carl memaksa Roy untuk menyetubuhi Sandy istrinya, dan ia sendiri akan menyaksikan serta memotret hal itu. Roy yang fanatik serta taat pada Tuhannya menolak hal itu. Di sini Roy menatap awan yang berlalu dan bertanya-tanya, itukah kematiannya? Dia adalah seorang pengkhotbah, namun saat itu dia tak tahu harus berharap apa pada Tuhan. Setelah menembak Roy, Carl tetap saja memotret istrinya yang telanjang di samping mayat Roy. Bisa kita simpulkan bahwa mereka berdua mempunyai kelainan akan seks dan psikopat. Dan ini masih hari-hari awal bagi mereka, dan Carl masih memikirkan detailnya. Dia sadar harus lebih selektif dengan modelnya. Di sini Carl menyebut Sandy umpan, dan Sandy menyebut Carl sebagai penembak, sedangkan korban disebut sebagai modelnya. Selanjutnya kita kembali lagi ke Cool Creek, Virginia Barat, maju 7 tahun lagi ke tahun 1957, di mana terlihat Arpin sedang diantar oleh seseorang menuju rumah Emma Russell, neneknya sendiri. Terlihat juga Lenora, bayi yang dititipkan pada Emma, kini telah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan kini menjadi adik tiri dari Arpin. Ia disambut dengan sangat baik oleh Emma, seperti saat dulu ayahnya yang juga disambut baik setelah pulang dari berperang. Benar-benar ibu sekaligus nenek yang sangat baik hati. Di sana juga ada pamannya Erskine yang setia menemani hari tua Emma serta kini akan mengurus mereka semua. Film pun maju lagi 8 tahun ke depan pada tahun 1965. Terlihat Emma, Lenora, dan Erskine yang sedang merayakan ulang tahun Arpin. Di sini Erskine pamannya mewariskan kembali senjata yang dulu ia dapat dari Willard. Kini ia kembali berikan pada anaknya yaitu Arpin. Di sekolah, karena Lenora tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat taat pada agamanya, anak-anak di sekolah suka mengejek wajah pucatnya dan kealiman Lenora. Gene Dinwoody, Tommy Madsen, dan Orville Bachman selalu memojokkannya di tempat sampah belakang sekolah. Arpin datang mencoba menolong, namun malah berakhir dengan dirinya sendiri yang babak belur karena dipukuli mereka. Di sini Arpin menyayangi Lenora bagai adiknya sendiri. Dia lakukan apapun demi menjaganya. Setelah itu, Lenora mengunjungi makam ibunya sepulang sekolah. Kadang dia bahkan membacakan Alkitab dengan lantang membayangkan ibunya mendengarkan. Sedangkan Arpin, meski tak pernah berdoa, ia sering mengantar dan menemaninya. Di hari itu, pendeta gereja memanggil mereka berdua dan mengatakan dirinya akan pergi lama. Dan sementara itu, anak dari adiknya dari Tennessee akan datang untuk menggantikannya. Dan pendeta ingin memberitahukan hal itu pada neneknya, serta membawakan hidangan untuk pengkhotbah berikutnya. Lalu Arpin dan Emma pergi ke toko swalayan untuk membeli hati ayam yang akan ia masak serta hidangkan ke pengkhotbah berikutnya. Emma Russell adalah salah satu koki terbaik di wilayahnya. Saat orang memuji makanannya, dia selalu bilang tak bisa menggoreng telur sebelum dirinya menemukan Tuhan. Dia berpikir bahwa Tuhan yang telah membimbing tangannya dan membuat semuanya lezat. Sampai tibalah pendeta baru datang dan semua warga menyambutnya dengan memberi makanan, termasuk Emma. Saat pendeta baru yang bernama Preston Theagrad merasakan air dari hati ayam di mulutnya, dia mendapatkan inspirasi khotbah. Dalam khotbahnya ia bilang, kita orang rendah berkumpul di sini, namun jiwa yang malang dalam hati ayam di piring jelek itu, dan sebagai pendeta baru di gereja ini, ia akan mengorbankan diri untuk memakan hati ayam itu sendirian.
Emma yang seumur hidupnya tak pernah dipermalukan menangis mendengar hal itu, dan Arpin menganggap bahwa pendeta itu hanya ingin hati ayam enak buatan Emma untuk dirinya sendiri saja. Hari pun berlalu. Keesokan harinya seperti biasa, Lenora selalu diganggu anak-anak di sekolahnya. Arpin mengantarkannya untuk berdoa di makam ibunya. Namun hari itu ia ada urusan lain, sehingga Lenora berdoa tanpa ditemani oleh Arpin. Saat itu di sana hujan deras dan Lenora berteduh di gereja. Ia disambut oleh pendeta Preston. Saat itu Lenora langsung diajak berkendara lalu berdoa di tempat sepi. Setelah sampai di hutan, Lenora yang begitu sangat taat pada Tuhan seperti ibu dan ayahnya dulu, ia begitu sangat mempercayai semua hal yang dikatakan pendeta. Lenora melepaskan bajunya karena pendeta bilang dengan menunjukkan hal itu Tuhan akan melihat dan keimanannya akan semakin meningkat saat melepaskan baju secara bersamaan. Sementara itu di tempat lain, Arpin seperti ayahnya dulu, Arpin selalu berhati-hati memilih waktu. Dia tahu peluangnya lebih besar jika tidak mengalahkan semua bajingan itu sekaligus. Ia pun datang menghampiri satu persatu anak yang telah mengganggu Lenora dan memukulinya tanpa belas kasih. Wait, I'm sorry. I'm sorry. You touch my sister again? Saat Arpin selesai dengan urusannya, Lenora bilang padanya bahwa dia bisa datang sendiri mulai dari sekarang untuk mendoakan ibunya. Seperti ibunya dulu, Lenora merasakan kekuatan yang sama yang menarik Helen ke Roy Leperty. Gadis itu membayangkan menyentuh cinta yang berasal dari pendeta. Lalu scene berganti ke 3 bulan kemudian, Mid, Ohio, memperlihatkan Sandy Henderson yang sudah tidak tahan hidup bersama seorang psikopat Carl Henderson. Ia berpikiran untuk melarikan diri, namun entah kenapa tidak jadi. Saat itu adalah musim panas tahun 1965, dan pasangan itu bersiap untuk perjalanan ke-14 mereka. Di pagi harinya, Sandy yang sedang sendiri karena suaminya pergi ke kota untuk membeli kamera yang baru. Ia didatangi oleh seorang polisi yang ternyata itu adalah kakaknya sendiri, yang secara kebetulan itu adalah Ripley yang membantu Arpin dulu saat kehilangan ayahnya yang bunuh diri. Ia datang ke sana dengan bermaksud akan ada pemilu yang sebentar lagi akan ia ikuti. Sedangkan Sandy selalu berulah dan membuat Ripley terlihat buruk di mata masyarakat. Ia menyuruh Sandy untuk sementara diam dan tidak melakukan hal-hal yang buruk sebelum pemilu selesai. Ini adalah foto korban dari Sandy dan Carl Henderson. Ia adalah Cody Hamilton, tukang kayu berusia 20 tahun sedang memancing pada suatu pagi di Virginia Barat. Dan setelah saat itu ia dinyatakan hilang. Di sini, Ripley adalah seorang polisi yang mempunyai adik pelacur. Ia mencalonkan dirinya di pemilu. Setelah itu, semua suap dan hal-hal lain yang menumpuk sejak awal dilantik menjadi masalah besar baginya. Lalu terlihat kini Ripley menemui seseorang bernama Lenore, dan orang itu memberikan suap padanya agar dirinya bisa dengan bebas memperjualbelikan senjata. Lalu scene berganti lagi, memperlihatkan Carl dan Sandy. Dengan modus memberikan tumpangan, ia telah mendapatkan model muda seorang prajurit bernama Gary yang akan hendak pergi berperang ke Vietnam. Ia dibawa ke hutan dengan dalih memberinya makan siang. Lalu aksi sadisnya pun dimulai, menyiksa memotong kemaluan Gary setelah melakukan hubungan seks. Saat selesai dengan kekejiannya, terlihat Carl begitu sangat gembira, namun tidak dengan Sandy karena ia sudah muak dengan semua itu. Dan yang Sandy tak pahami adalah menurut cara berpikir Carl. Menurutnya, ini adalah satu-satunya agama yang hanya dihadapkan dengan kematian dia bisa merasakan kehadiran sesuatu seperti Tuhan. Lalu saat memutuskan untuk menginap di motel, Sandy yang sudah muak dengan suaminya melaporkan kejadian di hari itu ditelepon langsung ke pusat militer bahwa Gary telah dicincang dimasukkan ke dalam koper di sisi sungai Macomb, Virginia Barat. Kita kembali lagi kepada keluarga Russell. Lenora yang berhenti meminta Arpin ikut dengannya ke makam Helen, kini ia terlihat sakit dan muntah-muntah. Dia sudah mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Namun saat meminta pertanggungjawaban pada pendeta Preston, Preston mengaku tidak mengingat semua hal yang telah mereka lakukan di mobil, dan dengan kasar mengusir Lenora. Di saat Arpin dan Emma pergi ke gereja, Lenora yang sendirian di rumah pergi ke sebuah gudang untuk melakukan gantung diri. Tapi saat itu Lenora menyadari suatu hal dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Namun naasnya ia terpeleset dari ember yang dijadikan pijakannya, dan ia pun meninggal. Lalu orang yang pertama kali menemukan mayat Lenora adalah Arpin yang begitu sangat menyayangi Lenora.
Bahkan begitu mirisnya, di hari Lenora dimakamkan, tak ada sama sekali orang yang mendoakan Lenora karena ia mati dengan cara bunuh diri. Hari pun berlalu. Kini Arpin bekerja mengaspal jalanan. Saat itu Sheriff lokal memanggilnya dan berbicara dengan Arpin mengenai hasil forensik Lenora yang menyatakan bahwa Lenora mati dengan keadaan sedang hamil. Arpin lalu teringat saat pemakamannya Lenora. Pendeta Preston tidak mau berkhotbah untuk Lenora karena Lenora tewas bunuh diri. Di sini Arpin menaruh curiga pada pendeta Preston karena Lenora belakangan sering ke pemakaman ibunya yang dekat dengan gereja tanpa mau lagi ditemani oleh Arpin. Di sini Arpin lalu mulai memata-matai dan mengikuti semua kegiatan yang dilakukan pendeta Preston. Di kala itu Arpin melihat seorang wanita cantik datang ke gereja bertemu dengan pendeta Preston. Lalu ia membawanya pergi ke tempat sepi di sebuah hutan. Hal yang sama seperti yang dirinya lakukan pada Lenora. Di sana ia menyetubuhi gadis itu dan saat selesai ia menghirup celana dalam milik gadis tersebut. Dan saat pulang ia meminta pada istrinya untuk melakukan oral seks. Ia memperlakukan istrinya sendiri bagai seorang pelacur. Setelah itu, di sini Arpin terlihat begitu ingin mengucapkan perpisahan pada paman dan neneknya. Namun ia berpikir sebaiknya mereka tidak tahu apapun jika dirinya menjadi buronan. Pagi harinya Arpin mengisi pistolnya dengan peluru lalu menyimpan surat perpisahan dan meletakkannya di samping neneknya tersebut. Lalu Arpin pun pergi ke gereja dengan berpura-pura bahwa ia akan melakukan pengakuan dosa pada pendeta Preston atas hal buruk yang sudah pernah Arpin lakukan. Saat pendeta Preston menanyakan tentang hal buruk apa yang telah Arpin lakukan, Arpin justru mengatakan semua hal buruk yang sudah dilakukan pendeta Preston itu sendiri. Dimulai dengan ia telah melakukan hubungan badan di hutan dengan gadis muda dan memperlakukan istrinya sendiri layaknya pelacur. Pendeta Preston yang marah karena merasa itu adalah dirinya. Ia beranjak dari kursi, namun Arpin telah menodongnya dengan pistol. Dan Arpin ingin Preston mengakui semua perbuatannya. Namun di sini tetap saja Preston tak ingin mengakui semua perbuatannya karena hal itu akan merusak nama baiknya sebagai seorang pendeta. Karena Arpin sudah semakin marah dan kecewa, tak ada pilihan lain selain membunuh pendeta Preston. Ia menembakkan senjata warisan dari ayahnya tersebut berulang kali sampai Preston mati seketika. Arpin pun meninggalkan tempat itu dan secara tiba-tiba ia ingin pulang ke rumahnya yang dulu di kota Knockemstipe. Dan ia pikir apapun yang terjadi dia harus berusaha memperbaiki hal-hal tentang ayahnya yang selama ini terus membebani hatinya. Ia pun dengan segera pergi melakukan perjalanan. Namun sialnya di tengah perjalanan mobilnya mogok sehingga ia memutuskan untuk mencari tumpangan. Sedangkan di sisi lain Sheriff Lee yang sudah muak dengan tekanan yang diberikan penyuapnya yaitu Lenori dan pengawalnya Bobo, Lee lalu mendatangi rumah mereka dan membunuh mereka berdua di sana. Kembali lagi pada Arpin, dengan secara kebetulan saat Arpin mencari tumpangan, pasangan psikopat lewat dan menawari Arpin tumpangan. Mereka pun pergi. Seperti biasa, pasangan psikopat itu melakukan dalihnya untuk menepi sebentar, lalu kencing dan melihat pemandangan indah di pinggir sungai. Namun karena Arpin selalu diajarkan bahwa di luar sana banyak orang jahat dan bajingan, ditambah ia melihat Carl membawa pistol, ia sangat mencurigai kedua orang itu. Dan saat Carl telah mengambil kamera dan pistol miliknya, Arpin langsung menembakkan Carl 2 kali. Sandy langsung mengambil senjata miliknya dan mereka kini saling menodongkan lalu saling menembaki. Namun sebelum semua hal itu terjadi, seperti yang kita pikir bahwa pembunuh berantai bukanlah orang yang bisa dipercayai. Carl juga sangat paranoid dengan sikap Sandy sebelum berangkat yang membuatnya gelisah. Dan Carl berpikir ia akan lebih baik jika hanya dia yang punya senjata. Ia pun lalu mengosongkan isi peluru dari senjata milik Sandy. Lalu Arpin pun mengambil uang mereka dan segera pergi dari sana, meninggalkan kedua pembunuh berantai tersebut. Berita atas kematian Sandy kini sudah terdengar sampai ke Sheriff Lee. Lee lalu pergi ke TKP pembunuhan dan sangat menyayangkan atas kematian adiknya sendiri. Mau bagaimanapun juga, Sandy adalah adiknya. Dan ia sepanjang hidupnya telah menyalahkan Carl suami Sandy karena telah membuat hidup Sandy hancur berantakan sehingga menjadi pelacur. Namun tetap saja Lee hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia pun teringat dengan foto yang ia temukan di rumah Sandy. Ia lalu bergegas mencari barang bukti lain di rumah Sandy dan ia menemukan semua foto yang membuktikan jikalau adiknya Sandy dan suaminya Carl adalah seorang pembunuh berantai. Lalu ia pun membakar barang bukti tersebut, karena jika tidak menghilangkan semua bukti itu, pencalonan dirinya di pemilu pasti akan gagal karena imbas dari kelakuan adiknya sendiri.
Lalu Arpin saat sampai di kota Knockemsteep, ia bertemu dengan Paman Heng yang telah menolongnya dulu. Tak lupa ia berterima kasih atas pertolongannya di masa lalu pada Heng dan Seripli. Di sini Paman Heng memberitahu Arpin bahwa adik dari Seripli itu telah meninggal dunia. Dia ditemukan dekat sungai bersama suaminya. Lalu Arpin tersadar bahwa itu ulahnya. Dengan bergegas Arpin pun pergi menuju rumahnya. Di sisi lain, Seripli telah melakukan investigasi dan ia menemukan bahwa pembunuh adiknya adalah Arpin, seorang anak yang dulu pernah ia tolong saat ayahnya meninggal. Di sini Arpin pergi ke bekas salib yang dulu ayahnya buat. Di sini ia mencoba menguburkan tulang belulang dari Jack, anjing yang dulu ayahnya bunuh sekaligus anjing yang begitu sangat ia sayangi. Tak lama Arpin mendengar suara langkah yang mendekat, yang ternyata itu adalah Seripli yang kini memburu Arpin. Li hendak membunuh Arpin karena telah membunuh adiknya. Di sini Arpin pun mengakui ia telah membunuh pendeta Preston karena itu harus dan ia adalah pendeta yang buruk. Ia juga membunuh Sandy dan Carl karena hal itu terpaksa dan mereka adalah orang yang jahat dan Arpin mempunyai buktinya. Li yang tidak mau mendengar Arpin lalu menembak Arpin, namun Arpin juga menembak Li. Di sini Arpin menembak tepat pada badan Li, sedangkan Li meleset dan ia pun seketika tewas. Arpin lalu menguburkan pistolnya bersama tulang belulang anjingnya, dan ia pun kini melanjutkan perjalanannya, berharap ada seseorang yang memberinya tumpangan lagi. Sampai akhirnya ada seorang pria hippie yang memberinya tumpangan. Di dalam mobil, Arpin nampak sangat kelelahan, namun setelah kejadian yang ia alami, Arpin tak mau tertidur di samping orang asing lagi. Dan saat ia berjuang untuk tetap terjaga, pikirannya mulai berkelana. Pikirnya mungkin hukum akan mengakui perbuatannya baik, mungkin dia akan dimaafkan. Mungkin dia bisa bertemu lagi dengan nenek dan pamannya, namun dia sadar itu sangat beresiko. Atau mungkin ia akan bertemu seorang gadis dan lalu membangun keluarga seperti ayahnya dulu. Lalu Arpin pun tertidur dan tamat.